masih ingat pengeroyok Bang Ade Armando? Sekarang nasibnya jadi seperti ini. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Terdakwa Komar tak kuasa menahan tangisnya pada saat menyampaikan nota pembelaannya. Menangis sesenggukan, Komar meminta majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Saat Hakim Ketua Dewa Ketut Kartana memberinya kesempatan untuk membacakan pledoi, Komar mengaku sejak awal tidak berencana mengeroyok Ade Armando. "Saya tidak ada niatan untuk memukuli saksi korban," ujar Komar sambil menangis saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 29 Agustus 2022. Sementara itu terdakwa Marcos Iswan juga menyampaikan pembelaan dan meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan hukum dalam kasus ini. Marcos menyebut dirinya merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai keempat anaknya. Sambil menangis, Marcos juga meminta majelis hakim mempertimbangkan penyakit yang dideritanya. Marcos menyebut dirinya mengidap penyakit diabetes dan sudah memakai insulin. Untuk pertimbangan yang kedua, karena Marcos di sini mempunyai penyakit berat yang mulia, diabetes tipe 2, sudah memakai insulin, kata Marcos. Terdakwa selanjutnya, Dia Ulhaq, juga menyampaikan pembelaan. Dia menyebut batinnya tersiksa karena harus jauh dari keluarga. "Kami juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ade Armando. Bukan hanya dipukuli, kami juga tersiksa batin kami. Kami juga dipukuli walaupun kami tidak ungkap kemarin-kemarin. Tolong dipertimbangkan apa yang kami rasakan ini, khususnya kepada jaksa atas tuntutan selama 2 tahun itu. Beberapa bulan ini saja kami sudah merasa berat, keluarga kami juga berat. Tapi yang kami rasakan ini cukup bagi kami dan bagi kami cukup sekali seumur hidup kami untuk merasakan hal seperti ini. Yang namanya kami rasakan ini cukup pedih," katanya. Dia mengaku memukul Ade Armando karena terprovokasi. Dia pun meminta hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim. "Bukan hanya saksi korban, kami juga merasa yang sama walaupun kami semua hanya memukul sekali dan itu pun karena provokatif. Dari orang-orang yang banyak dan dari ratusan orang yang memukuli, hanya kami 6 orang yang ditangkap di sini. Saya mohon pertimbangannya yang mulia untuk meringankan hukuman kami seringan-ringannya," tuturnya. Pada hari Kamis tanggal 1 September, vonis 6 pelaku pengeroyokan Ade Armando akhirnya pun dijatuhkan. Lagi-lagi hukumannya hanya 8 bulan penjara, padahal JPU menuntut mereka dengan 2 tahun penjara. Para terdakwa pasti puas dengan putusan ini. Mereka mengangguk menjawab pertanyaan hakim apakah mereka menerima. Sementara itu JPU bakal memanfaatkan waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir apakah mau menerima putusan atau mengajukan banding. Alasannya pun klise. Ada yang punya tanggungan keluarga, ada juga alasan karena sudah minta maaf, dan lain-lain. Alasan-alasan seperti ini menjadi hal yang biasa kita dengar sehari-hari. Hukum seolah bisa ditentukan oleh permintaan maaf, sikap sopan dan alim, pakaian agamis atau faktor yang lainnya yang kadang sulit diterima. Pegiat media sosial Ade Armando melalui kuasa hukumnya, Muana Salaidi, tidak terima dengan vonisnya dijatuhkan majelis hakim terhadap 6 pelaku pengeroyokannya. Menurut Ade, vonis yang dijatuhkan tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan aneh, korbannya jelas luka berat. Kok pelaku hanya dihukum di bawah 1 tahun penjara? Di mana keadilannya? Kata Muanas. Kalau sudah begitu, jaksa harus mengajukan banding karena vonis ini tidak masuk akal. Ade Armando mengalami trauma panjang karena dia hampir meninggal dunia jika tidak terlambat diselamatkan saat itu. Dia bahkan mengalami luka parah yang bisa membahayakan keselamatannya. Telat sedikit saja, mungkin nasib Ade Armando bakal beda. Dengan tindakan bengis seperti itu, hanya divonis 8 bulan penjara sama saja dengan lawakan. Vonis seperti hanya akan menambah peluang terjadi kasus serupa di masa yang akan datang. Ini sama saja memperbesar peluang orang untuk berbuat anarkis. Tidak ada efek jera, cukup menyesal, minta maaf, nangis dan bersikap sopan selama sidang, maka vonis akan jadi ringan. Bahkan bisa diskon besar-besaran. Bagaimana mereka yang minus akhlak ini bisa jera kalau vonis hanya seringan itu? Dikurangi masa tahanan sebelum disidang, lalu menunggu 2/3 masa tahanan. Tutup mata tanpa sadar sudah bebas dengan cepat.
Gimana efek jera buat pelaku? Perlakuan enak seperti ini mengusik rasa keadilan. Saya tidak bosan mengulangi apa yang pernah terjadi pada ibu-ibu di Sumut yang mengeluhkan suara toa tapi dipenjara 1,5 tahun. Sedangkan pelaku pembakaran rumah ibadah hanya divonis sekian bulan saja. Di mana rasa keadilan? Siapa yang akan takut berbuat anarkis dan menganiaya orang lain jika hukumannya bisa seringan ini? Apakah harus menunggu korban cacat permanen atau kritis barulah hukuman bisa berat? Ada baiknya jaksa ajukan banding saja. Masih ada harapan untuk membalikan keadaan. Salah ngomong saja bisa dipenjara 2 tahun, masa bersikap anarkis dan mencelakai orang lain hanya dihukum hitungan bulan? Lawakan macam apa ini? Kalau cuma menampar atau tidak melukai, masih bisa diterima kalau ada damai dan memaafkan. Tapi kalau menganiaya hingga luka parah, rasanya orang paling bijak pun bakal ngamuk dan balas dendam. Memang enak dianiaya dengan perasaan berkecamuk, tak tahu apakah akan selamat atau mati. Makanya jangan heran banyak terdakwa yang stres ketika dipenjara. Apalagi para koruptor, masih bisa senyum lebar dan dadah-dadah pada wartawan, layaknya sedang mengikuti kontes Miss Universe. Tidak ada rasa bersalah sama sekali, begitu bebas, wajah segar bugar dan seolah tidak pernah dihukum sama sekali. Ya mau bagaimana lagi, hukum di negara ini jarang yang bisa bikin efek jera dan takut. Penjara seolah bukan hidup yang menakutkan bagi mereka. Masuk ya masuklah, gampang kok. Bagaimana menurut Anda? Imam Masjidil Haram divonis 10 tahun penjara gara-gara isi khotbah, ditulis oleh Jeva dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berita menggegerkan datang dari kerajaan Saudi Arabia. Imam Masjidil Haram, Sheikh Al-Talib divonis 10 tahun penjara gara-gara isi ceramahnya yang kontroversial 2018 lalu. Sheikh Al-Talib sendiri sudah ditangkap sejak 2018 dan akhirnya divonis 10 tahun penjara. Diketahui sejak 2017 lalu, Arab Saudi sudah memenjarakan puluhan imam dan ulama yang memberikan ceramah kontroversial. Arab Saudi memberlakukan aturan ketat sehubungan dengan ceramah atau khutbah Jumat sejak beberapa waktu lalu. Rata-rata penceramah yang ditangkap karena isi ceramah yang mengkritik kebijakan pemerintah atau ceramah yang memaksakan aturan Islam yang ketat kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, pemerintah Arab Saudi sedang melakukan sejumlah perubahan kebijakan. Di antaranya mulai membuka diri terhadap dunia luar, seperti mengizinkan konser musik, bioskop, tidak mewajibkan hijab, dan aturan yang membebaskan pria dan wanita makan bersama di restoran. Kebijakan inilah yang kemudian dikritik oleh sejumlah ulama dan imam di Arab Saudi, dan mereka menyampaikan kritik itu melalui ceramah. Hal yang bertolak belakang justru terjadi di Indonesia. Penceramah-penceramah model begini malah laris di pasaran dan masih berkeliaran bebas. Menurut pemerintah Arab Saudi, isi ceramah yang menghasut dan memecah belah dapat membuat perpecahan di masyarakat dan bisa berakibat buruk. Sebenarnya aturan pemerintah Arab Saudi ini ada benarnya, karena secara teori psikologi, manusia umumnya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dipikirkan, dan apa yang dipikirkan bisa muncul berdasarkan apa yang didengar. Ini mengapa perusahaan rela membayar mahal untuk sekian detik iklan di televisi yang menayangkan secara berulang-ulang. Sewaktu Anda ke minimarket dan membeli sesuatu, entah itu minuman, sabun, atau odol, pasti secara tidak sadar terpengaruh oleh iklan yang Anda lihat di suatu tempat. Jika masyarakat mendengar secara rutin melalui ceramah yang menyebarkan perpecahan, kebencian atau hasutan terhadap pemerintah, maka secara tidak sadar tertanamlah juga di dalam pikiran orang tersebut ketidaksukaan terhadap pemerintah. Jika sudah masuk di pikiran, maka ini akan menjadi bumerang yang siap meledak kapan saja. Itu akan menghasilkan tindakan di kemudian hari, entah berupa aksi anarkis ataupun dalam kasus yang lebih fatal, tindak pengacau yang berbahaya. Bukan hal aneh jika seseorang yang melakukan tindak pengacauanisme sewaktu ditangkap mereka mengatakan bahwa belum melakukan tindak pengacauanisme itu baik sadar atau tanpa sadar dicuci otaknya dengan dijejali berbagai hal melalui apa yang ia dengar. Urutan berantai inilah yang berupaya diputus oleh Arab Saudi dengan memotong mata rantai sejak awal. Jangan anggap remeh isi ceramah.
Bayangkan jika sejumlah orang yang mendengarkan isi ceramah di suatu tempat berjumlah 300 orang, maka itu berarti sudah ada 300 orang yang terpapar isi ceramah yang berbahaya hanya karena satu orang. Bayangkan berapa ribu orang yang sudah terpapar kebencian tidak berdasar kepada pemerintah hanya karena sejumlah penceramah yang tidak bertanggung jawab, apalagi jika sudah berlangsung bertahun-tahun. Hal ini yang sebenarnya terlihat melalui komen di medsos atau perilaku masyarakat yang mulai terbentuk akibat pola pikir yang dibentuk melalui isi ceramah yang salah tadi. Apakah Indonesia perlu melakukan hal yang sama sebelum terlambat atau sudah terlambat? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda?